Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sampaikan profil jurusan bisnis daring dan pemasaran. Biar gampang, saya sebut jurusan bisnis daring dan pemasaran. Hasilnya kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Sama aja. Masih bersama Bu Aris Purwantinah di kelas 10 BDB 1 dan Bu Manunggal Jati di 10 BDB 3. Kita mulai dari sejarah singkat dulu. Sejarah singkat BDP. Jadi nama BDP itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nama jurusan kita itu dari waktu ke waktu, dari dulu itu berubah terus. Tapi isinya ya sama, hampir sama. Dulu yang pertama itu namanya Tata Niaga, itu pertama kali diluncurkan. Setelah Tata Niaga diubah oleh kementerian namanya Perdagangan, jadi jurusan perdagangan. Setelah perdagangan diubah lagi menjadi manajemen bisnis. Manajemen bisnis ini dulu kita sempat 4 kelas, kemudian diubah lagi menjadi penjualan. Ini sempat drop, namanya di bidang marketing itu brand atau nama itu sangat penting. Pandangan orang manajemen bisnis sama penjualan itu beda. Manajemen bisnis itu kelihatan lebih keren. Penjualan itu biasa-biasa aja, tapi isinya sama. Kemudian dari penjualan diubah menjadi pemasaran. Nah, ini mulai naik lagi. Kemudian dari pemasaran sekarang diubah menjadi bisnis daring dan pemasaran. Tahun ini rencananya diubah lagi menjadi program keahlian pemasaran. Nah, untuk BDP itu biasanya cepat besarnya itu di kota-kota besar seperti di Bandung, Jakarta. Itu jurusan BDP itu bisa sampai 8 kelas, jurusan lain itu hanya sekitar 2 kelas, 3 kelas gitu. Tapi kalau di Jogja memang karena budaya masyarakat Jogja sendiri itu masih senang, orang-orang tua masyarakat itu masih senang kalau anaknya kerja di kantoran. Bukan yang penting penghasilannya berapa, tapi yang penting dia itu kerja di kantoran. Gaji dikit nggak apa-apa. Itu kalau orang-orang di kampung, di desa itu biasanya lebih menarik daripada di bidang marketing gajinya besar tapi hanya seorang tenaga marketing. Nah, nanti silahkan dipikir lagi. Kalau saya itu yang penting gajinya besar, pendapatannya besar, dan nanti hidupnya lebih enak. Berikutnya saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah tentang sejarah singkat, selanjutnya tentang guru produktif di BDP. Di yang guru khusus BDP, kalau yang guru umum itu banyak, ada 100-an lebih guru di SMK 1 Bantul. Cuma yang saya sampaikan di sini adalah guru yang mengajar khusus di kejuruan pemasaran. Yang pertama ini namanya Bu Aris Purwantinah SPD, lengkapnya Hajah Aris Purwantinah SPD. Jabatannya Ketua Program Keahlian Pemasaran. Kalau yang kemarin, yang kelas 23 itu namanya Ketua Program Keahlian Bisnis dan Pemasaran. Kemudian mengampu mata pelajaran administrasi transaksi. Selanjutnya saya sendiri, Windu Mahmud. Ini tahun ini masih dikasih tugas untuk Ketua Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran. Di samping itu mengampu mata pelajaran bisnis online dan penataan produk. Saya mengampu untuk bisnis online di kelas 12, kemudian penataan produknya di kelas 11.
Kemudian selanjutnya Bapak DRS Sudayat, ini beliau guru senior kita, pengampu mata pelajaran PKK, sekaligus pengelolaan bisnis retail, dan satu lagi mata pelajaran penataan produk. Beliau lama duduk di wakil kepala sekolah bidang siswaan dulu, sampai menjabat beberapa periode. Sekarang sudah tidak bersedia lagi karena sudah persiapan untuk pensiun. Beliau ini termasuk salah satu dari guru senior panutan dari teman-teman guru di pemasaran. Kemudian yang ketiga ini Bu Teresia Indri Wahyuni SPD, ini pengampu mata pelajaran pengelolaan bisnis retail sekaligus wali kelas 12 BDP 2. Selanjutnya Bu Agnes Indang Muji Rahayu, biasanya dipanggil Bu Agnes, ini pengampu mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Nanti kalian akan ketemu 6 jam per minggu, dan sekaligus mengampu mata pelajaran pengelolaan bisnis retail sekaligus wali kelas 11 BDP 1. Kemudian Bu Sri Sunarsi SPD, ini ketua UP itu unit produksi bisnis center, itu yang kantornya di depan selatan masjid. Kemudian untuk pelajaran yang diampu ini informatika, nanti kalian akan ketemu informatika 4 jam per minggu, insya Allah nanti di lab 1 atau lab 3. Kemudian juga pelajaran administrasi transaksi. Selanjutnya Bu Sri Sunartini SPD, beliau ini pengampu mata pelajaran administrasi transaksi dan penataan produk sekaligus wali kelas 12 BDP 1. Selanjutnya yang ini masih muda, namanya Bapak Budiantoro SEMM. Pak Budi ini pengampu mata pelajaran bisnis online kelas 11 dan penataan produk sekaligus wali kelas 11 BDP 3. Selanjutnya Bu RR Bernadita Sriwidya Stuti SPD, ini pengampu mata pelajaran PKK kelas 12 sekaligus mata pelajaran administrasi transaksi. Beliau juga wali kelas 12 BDP 3. Nah, yang ini Ibu DRA Sumaryati, ini adalah guru bimbingan konseling atau guru BK. Guru BK-nya BDP itu Bu Sumaryati. Jadi nanti kalau kalian ada masalah, ada problem yang perlu dipecahkan, ada masalah yang perlu diselesaikan, nanti silahkan langsung ke Bu Maryati. Kantornya tidak di ruang guru PM tapi di ruang guru BK. Bu Sumaryati ini juga Ketua Bursa Kerja Khusus SMKN 1 Bantul, masih mengurusi beasiswa macam-macam. Nanti silahkan yang terkait beasiswa, terkait nanti cari kerja kalau sudah kelas 12 nanti langsung ke Bu Sumaryati. Selanjutnya untuk wali kelas BDP, kelas 10 BDP itu ada 3, BDP 1, 2, 3. BDP 1 itu Bu Retnaningsih SPD ini. Bu Retnaningsih ini adalah wali kelas 10 BDP 1 sekaligus pengampu mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua Bu Anastasia, maaf salah tulis, Bu Anastasia Ratna Sulisiani SPD. Bu Anastasia ini adalah wali kelas 10 BDP 2 sekaligus pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dan PPKN. Selanjutnya ini Bapak Danurejo SPD. Bapak Danurejo ini wali kelas 10 BDP 3, pengampu mata pelajaran matematika juga. Ini rumahnya dekat sekolah, cuma di daerah Tembi, di utara sekolah, paling nggak nyampe
700 meter. Ini sudah cukup senior. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di jurusan, yang pertama itu ada namanya kunjungan industri. Kunjungan industri itu rutin tahunan, biasanya di kelas 11 sebelum pelaksanaan PKL atau praktik kerja lapangan, dilaksanakan di sekitar bulan Oktober-November, tapi syaratnya situasi harus kondusif. Jadi kalau pandemi seperti ini nggak boleh untuk kunjungan industri, nggak boleh pergi-pergi, sekolah aja daring soalnya. Kemudian biasanya tujuannya ke Jakarta. Industri yang dikunjungi ada PT Yakult, PT Sari Roti, di Pocari Sweat, kadang di Tomkins. Ini kemarin foto-foto pas kunjungan industri beberapa tahun yang lalu. Karena tahun ini belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena situasi dan kondisi. Selanjutnya nanti di kelas 12 itu akan dilaksanakan PKL, praktek kerja lapangan, lamanya sekitar 6 bulan. Ini nanti pas di semester ke-6. Untuk tempatnya nanti anak-anak bisa milih sendiri, sesuaikan dengan tempat tinggal, dengan minat, bisa di online shop, bisa di industri retail. Kalau kalian nanti pengen kerja di industri retail, pengen kerja di toko, pengen kerja di mall, nanti PKL di industri retail. Biasanya anak-anak yang sudah mau selesai PKL itu sudah ditawari mau kerja di sana. Minimal nanti kalau sudah lulus itu mesti melamar itu gampang kalau sudah tahu kerjanya bagus. Kemudian kalau kalian mau bisnis online, mendalami online shop, nanti mestinya itu nanti milihnya di PKL di online shop. Untuk daftar industri tempat PKL yang di retail ini ada banyak banget. Karena ini sudah lama kerjasama. Itu yang pertama itu grupnya Gramedia, itu hampir semua Gramedia ini dipakai, mulai dari Gramedia di Sudirman, Jalan Sudirman, kemudian ada Gramedia Amplas, kemudian ada Gramedia SCH, ini masih satu manajemen dengan Amplas. SCH itu Sleman City Hall di daerah Denggung. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu anak Imogiri di SCH, tidak masalah juga pulang jam 10 malam. Kemudian ada yang di Hartono Mall, ada yang Gramedia Malioboro Mall, ada yang Gramedia Jogja City Mall. Ini lumayan untuk seleksi masuk ke sini karena tinggi badan minimal harus 160 untuk putri, 165 untuk putra. Kemudian Hypermart Jogja City Mall, ada Hypermart Hartono Mall. Di Hypermart ini banyak anak-anak yang diajari cara menjadi kasir, jadi kebanyakan yang di Hypermart itu malah jadi kasir. Kemudian di Matahari Department Store JCM, kemudian ada Ramayana Department Store, ada Karita Muslim. Karita Muslim ini grupnya ini satu grup dengan Pen Muslim, ada satu grup dengan Anissa, dengan Alphard. Dan Karita Taman Siswa ini 1, 2, 3, 4 ini satu manajemen. Jadi tahun ini karena pandemi yang Karita, Pen, Anissa ini tidak menerima, tapi tahun-tahun kemarin itu selalu menerima. Termasuk Gramedia ini juga tahun ini kebetulan tidak menerima, tapi tahun-tahun kemarin itu selalu menerima. Nanti kalau pandemi sudah selesai pasti menerima lagi. Kemudian untuk yang baru tahun ini dipakai itu ada Mana Kampus 2. Mana Kampus 2 itu di C Simanjuntak. Kemudian ada Pamela
Pamela Swalayan 1, 2, 4, 7. Kemudian ada Agung Swalayan. Agung Swalayan itu yang di daerah Kretek, daerah dekat Parangtritis. Ini sudah di daerah-daerah selatan, jadi ini anak-anak yang rumahnya selatan, kesulitan transportasi atau nggak boleh jauh-jauh, nanti bisa di Agung Swalayan. Kemudian untuk Purnama Swalayan ini di Bantul, di kota Bantulnya. Dian Mulia ini juga di Bantul. Ada Mana Kampus Imogiri ini di Jalan Imogiri Timur. Kemudian Toko Progo. Kemudian ada DM Baru. DM Baru ini di Pleret. Kemudian ada Carrefour yang di Amplas, Ambarukmo Plaza. Kemudian untuk yang di industri online atau online shop itu ada CV Aulia, ada CV Sekar Bali. CV Aulia ini di daerah Banguntapan di Ring Road Timur. Kemudian CV Sekar Bali ini di daerah Tamanan Banguntapan. Ada CV Gria Media Nusantara ini di daerah Bambang Lipuro, daerah Sumbermulyo, Bambang Lipuro. Kemudian ada Dani Craft ini di Kasongan. Ini nanti bisa bareng anak-anak TI juga yang di Dani Craft, beberapa anak TKJ juga ada yang di sana. Kemudian Abdina Spoonbone ini di daerah Kota Gede. Kemudian ada STI Media. STI Media ini di daerah Sewon, Jalan Parangtritis di daerah Selatan Ring Road. Kemudian ada Seven Ink ini di Jogja, Alfa Bank juga. Masih ada satu lagi yang belum saya tulis di sini, belum ditepati. Kemarin sempat saya tawarkan, tapi karena proposalnya itu agak belakangan, jadi belum, anak-anak belum milih. Ini di CV Mesin. CV Mesin itu di daerah Sewon, daerah Sewon. Kemudian untuk alumni BDP itu ada yang kerja, ada yang wirausaha, ada yang kuliah. Artinya kerja boleh, wirausaha silahkan, kuliah juga tidak masalah. Untuk yang kerja biasanya, untuk yang di industri atau toko retail itu anak-anak jadi pramuniaga sama kasir. Kalau gajinya besar kasir, selisih 50.000, 100.000, tapi tanggung jawabnya juga besar kasir. Atau bisa juga di tenaga marketing. Kalau tenaga marketing yang di lapangan ini di samping gaji biasanya ada bonus penjualan. Di Matahari Mall, Matahari Malioboro Mall, di Karita ada, di Gramedia ada. Terutama anak-anak yang alumni PKL dari Gramedia ini masuk Gramedia gampang. Pas ada lowongan mesti ditawari. Kemudian untuk yang tahun ini yang belum terima ijazah, anak-anak kelas 12 ini ada beberapa yang di dealer sepeda motor, jadi tenaga marketing. Jadi ini di samping gaji pokok ada nanti namanya bonus ketika terjadi penjualan, per motor berapa ya nanti tinggal dihitung. Kemudian ada juga yang di kantor asuransi seperti BRI Life. Ada dulu yang di kantoran, di staf PPAP. Sebetulnya ini yang cocok itu anak OTKP, tapi anak BDP pun tidak masalah, karena ya, keterampilannya kalau cuma ketik mengetik kan ya hampir sama lah. Anak bisman, anak akuntansi, anak BDP, anak OTKP itu kalau urusan ketik mengetik itu memang hampir sama-sama bisa, walaupun yang ahli ketik mengetik yang OTKP, tapi BDP juga bisa kalau mau belajar. Nyatanya ada yang di kantoran, tapi memang nggak banyak. Kebanyakan memang lebih senang di retail. Kemudian yang di luar negeri itu ada yang di Malaysia. Nanti silahkan nanti sama Bu Mariati nanti ketemu di kantor Bika kalau mau minat ke Malaysia, jadi disiapkan syarat-syaratnya nanti kalau udah kelas 3 aja. Kemudian yang di online shop ini sudah mulai masuk, yang di tenaga marketing online di CV Aulia ini anak-anak dari BDP. Kerjanya ya cuma iklan di sosial media.
DK Aulia ini kan toko aksesoris mobil besar ini di daerah Ringgo Timur. Kemudian untuk yang berwirausaha antara lain yang sudah agak besar ini di Batik Ayu Bantul, di daerah Pandak. Batik Ayu, cari aja nanti di Google Map, itu nanti dulu alumni penjualan atau alumni dari jurusan pemasaran. Kemudian yang di aksesoris emas, industri aksesoris emas, ini ownernya itu di daerah Skarsulim, namanya Danti. Nah, nanti bisa dicek di sana. Sudah belum lama, baru lulusan sekitar 4 tahun yang lalu, karyawannya sekitar 14 sekarang, sudah lumayan maju dan lain sebagainya. Karena untuk penelusuran alumni itu belum maksimal, sehingga beberapa belum tercover di sini. Kemudian untuk alumni yang kuliah hanya beberapa yang tercatat. Kalau yang lengkapnya ini nanti bisa dicek di BKK di tempatnya Bu Mariati. Untuk yang di manajemen itu, di manajemen UNJ itu ada Zahra Santika, alumni tahun kemarin. Ada Nifta ini sudah lulus. Ada yang PJOK ini sudah lulus, sekarang malah sudah jadi guru, sudah jadi PNS. Ada anak cowok namanya Pandu itu dulu dari pemasaran, kemudian kuliah di UNJ jurusan olahraga, sekarang sudah jadi guru, jadi ASN. Tahun kemarin sudah diterima di ASN, guru olahraga. Kemudian yang di bahasa Indonesia ada, tidak masalah. Dari pemasaran ke, walaupun cocoknya ini mestinya ya ke manajemen, ke ekonomi, itu cocok. Ke bahasa Indonesia juga boleh, tidak masalah. Untuk kuliah itu bebas, kembali ke minat. Jika memang ingin belajar disiplin ilmu lain, itu tidak masalah. Rizky ini dulu yang tadi saya sebutkan di PPAT, terus tahunan di PPAT, kemudian sekarang masih kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Kemudian yang tahun kemarin itu ada Fajar, cowok. Fajar ini di UNY jurusan Sejarah, daftar 2 di UGM diterima jurusan Bahasa Jawa. Kemudian di UNJ itu jurusan sejarah, dia milihnya sejarah. Udah nggak apa-apa, karena memang senang sejarah. Di rumahnya punya industri metal sama bapaknya, jadi di samping kuliah dia juga berwirausaha. Kemudian untuk prestasi, untuk BDP, kalau di bidang olahraga banyak, terutama tadi yang Zahra Santika itu hampir boleh dikatakan tiap bulan dia dapat piala dari kejuaraan olahraga, entah atletik entah apa. Tapi yang saya sebutkan di sini adalah prestasi yang di bidang LKS yang khususnya kejuruan BDP, yang tahun kemarin itu sempat juara 8 LKS Marketing Online tingkat nasional tahun 2020. Anaknya lulus tahun ini, namanya Yolanda Mangkirahayu. Di samping menang juara, dia memang pelaku bisnis online. Sudah sejak kelas 10 sudah mulai menggeluti di online shop. Dia jualannya lewat Instagram. Sekarang omsetnya itu sudah sekitar 3-5 juta per bulan untuk online shopnya. Kemudian yang kedua, juara 1 LKS Marketing Online ini tingkat provinsi belum lama ini, di bulan Juni kemarin. Namanya Aulia Putri Puspaningrum, ini masih duduk di kelas 12 BDP 3. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, nanti silahkan
disampaikan melalui WA group atau WA pribadi, baik di pemateri, langsung ke pemateri. Kalau yang di BDP 1 nanti langsung ke Bu Aris itu kapronya pemasaran. Silahkan nanti ditanyakan semua hal yang belum jelas dalam video ini, karena hanya video singkat, hanya materi singkat. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Aris yang BDP 1, yang BDP 2 nanti langsung ditanyakan ke saya boleh. Yang BDP 3 nanti bisa disampaikan ke Bu Manunggal Jati. Bu Manunggal ini juga pakarnya marketing, baik marketing online maupun marketing di offline. Terima kasih. Nanti silahkan di-list saja pertanyaannya, nanti akan difasilitasi oleh kakak-kakak OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.